ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa semakin sebuah bangsa mengaku religius, maka semakin rendah sumber daya manusianya, semakin miskin inovasi teknologinya, dan semakin rendah perputaran ekonominya. Benarkah seperti itu? Ya, memang benar. Pada faktanya memang seperti itu. Kita melihat bahwa negara-negara yang mengaku religius pada umumnya memang bukan sebuah negara maju. Memang ada beberapa negara-negara yang mengaku religius atau menggunakan simbol-simbol agama yang sangat signifikan dan kentara, tetapi mereka kaya. Tapi kekayaan itu didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak religius, kan seperti itu ya. Kita anggap misalkan ada sebuah negara yang sangat kaya raya tapi religius, misalkan Qatar gitu ya, atau Uni Emirat Arab, ya secara demonstratif, secara deklaratif mereka mengaku yang seperti itu gitu. Tetapi kan kekayaan mereka itu bertumpu pada sumber daya alam yang mereka miliki yang dikelola oleh orang-orang non religius, kan seperti itu. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan karena walaupun ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan atau yang mencoba untuk menjawab kenapa negara-negara yang religius itu tidak makmur, faktanya sudah ketemu bahwa memang fenomenanya seperti itu, tetapi hubungan kausalitasnya belum ketemu. Kenapa bisa seperti itu? Dan ini juga ternyata bertentangan atau berkebalikan dengan fenomena sejarah, bahwa dalam sejarah kita mengetahui bahwa peradaban itu muncul, bahwa sebuah bangsa dan sebuah negara itu bisa maju ketika mereka menjadi semakin religius, gitu kan dalam sejarahnya, karena peradaban itu muncul bersamaan dengan majunya agama-agama. Jadi misalkan kalau kita mengenal peradaban Mesir kuno gitu, kenapa mereka sampai bikin piramida yang sangat ruwet itu, yang sangat ngejelimet itu tekniknya, ya gara-gara mereka percaya bahwa bangunan itu akan mengantarkan rajanya ke sorga, kan seperti itu ya. Kemudian kenapa misalkan orang-orang Inka, Maya, Aztec bikin candi-candi yang sangat besar, bikin bangunan-bangunan yang sangat kolosal, ya selalu berhubungan dengan sistem agama mereka. Kenapa misalkan, atau misalkan orang-orang India, puncak arsitektur mereka itu adalah ketika Taj Mahal dibangun dengan sebegitu megah dan sebegitu indahnya. Kan Taj Mahal itu sebenarnya adalah representasi kepercayaan mereka terhadap alam kehidupan setelah kematian. Kan seperti itu ya. Nah, jadi kenapa misalkan dalam sejarah agama itu selalu berhubungan dengan kemajuan sebuah bangsa, tetapi realitas hari ini justru menunjukkan semakin religius sebuah bangsa justru semakin tidak majulah dia dalam ekonomi, dalam inovasi teknologi, dan dalam sumber daya manusia. Nah, ternyata ada beberapa oknum, bukan oknum sih, ada banyak sekali oknum agamawan yang telah memelintir ajaran agama demi kepentingan mereka sendiri, sedemikian sehingga mereka merusak peradaban sebuah bangsa. Bagaimana? Saya sampaikan beberapa di antaranya. Ketika saya mengupload video ini, saya sebenarnya ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa umur bumi ini tidak sampai 100 tahun ke depan. Maksudnya adalah bahwa bumi tidak lagi layak huni untuk manusia sampai 100 tahun ke depan gara-gara kerusakan lingkungan yang sangat masif dan perubahan iklim yang sangat dramatis. Kan seperti itu. Maka di mana-mana sekarang orang itu mengalami kepanasan. Orang-orang di mana-mana sekarang mengeluh karena suhunya semakin lama semakin tinggi. Orang Bandung mengeluh kepanasan, orang Jakarta kepanasan, orang New York juga mengaku kepanasan dan sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena perubahan iklim yang sangat drastis, dan perubahan iklim itu dipicu oleh aktivitas manusia yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya, kan seperti itu. Nah, ketika saya sampaikan video itu, ada satu kalimat yang kemudian membuat saya tertarik, satu kalimat di kolom komentar. Dia katakan seperti ini kurang lebihnya, "Bul, jangan menyesatkan manusia, karena kiamat itu tidak akan terjadi selama ada manusia yang sholat. Jadi kerusakan lingkungan itu tidak akan terjadi dan tidak akan berkelanjutan selama manusia masih mengingat Tuhan." Begitulah pikirannya. Begitu kolom komentarnya. Saya kan jadi tepat di sinilah ini alasan, atau ini salah satu alasan kenapa orang-orang beragama pada akhirnya tidak bisa maju, karena mereka gagal untuk menciptakan hubungan kausalitas atau mereka gagal untuk memahami kausalitas. Jadi mereka tuh sebab akibat tuh gak paham gitu. Misalkan begini ya, dan ini juga diajarkan secara masif oleh kalangan agamawan. Saya pernah dengar ceramahnya salah satu dai paling kondang di Indonesia. Kondang banget, dia tuh udah bener-bener kondang. Dia cerita dalam sebuah ceramahnya kepada para jamaah di situ, dia katakan dia pernah bertemu dengan seorang pengusaha yang tajir melintir, kaya raya luar biasa, duitnya banyak di mana-mana. Kemudian dia tanya, "Kenapa kamu bisa jadi kaya ini? Kenapa kamu bisa jadi sekaya ini?" Kemudian si orang kaya itu menjawab, "Ini karena berkah, karena saya berbakti kepada ibu saya." Inilah yang akhirnya menyesatkan kita gitu. Jadi hubungan-hubungan yang tidak ada sebab akibatnya itu kita
kita kait-kaitkan sehingga apa yang terjadi kita memang tidak bisa paham tentang sebab akibat gitu. Kan sebenarnya idealnya sederhananya gini Baraya, kalau misalkan bumi ini mengalami kerusakan, maka yang harusnya kita lakukan apa? Ya memperbaiki bumi itu, bukan bukan kemudian kita mendirikan sholat. Sholat itu adalah ibadah kita, ekspresi kita bagaimana caranya untuk bisa menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan, kan seperti itu. Tetapi itu tidak ada kaitannya, itu tidak ada kausalitasnya dengan kalau misalkan kita sholat terus-terusan maka bumi tidak akan menjadi kiamat, kan seperti itu. Atau kalau misalkan kerusakan lingkungan bisa dihentikan kalau misalkan kita banyak sedekah, kan tidak ada seperti itu, tidak ada hubungan kausalitasnya. Termasuk si Pak Ustadz yang tadi, Pak Dai tadi itu, dia wawancara dengan orang, kenapa dia bisa tajir melintir? Ya karena berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah ekspresi moral seseorang, tetapi gak ada hubungannya dengan akhirnya dia menjadi kaya. Saya menjadi kaya karena keberkahan didoakan sama ibu bapak saya. Ya bukan seperti itu juga. Sederhananya adalah kalau Baraya misalkan mau kaya, ya kerja keras dan kerja cerdas, begitu saja. Kalaupun misalkan Baraya mau berbakti kepada orang tua, itu baik, tetapi itu adalah ibadah, itu adalah hal yang lain. Jangan sampai menghubungkannya, mencampur adukannya. Akhirnya apa? Ya di satu sisi menjadi musyrik dan di sisi lain Baraya nggak bisa jadi kaya tajir melintir gitu kan. Tapi kan ada orang yang seperti itu. Ya orang seperti itu dia maju, dia kaya itu bukan karena berbakti kepada orang tuanya. Dia kaya karena dia cerdas dalam mengatur finansial dia, kan seperti itu. Tapi karena kita itu sering diajarkan cacat logika di mana kita tidak bisa menghubungkan kausalitas yang sederhana itu, maka akhirnya negara-negara yang masyarakat itu adalah masyarakat yang religius, akhirnya gagal untuk bisa berinovasi dalam teknologi, gagal untuk maju secara ekonomi, dan memiliki sumber daya manusia yang sangat rendah. Kemarin ada kasus, saya pengen mobil, bagaimana caranya? Ya udah, pasang PP Habib Alex, maka saya akan dapat mobil, saya akan dapat keberkahan, saya akan dapat kaya. Kan seperti itu jawabannya. Gimana caranya supaya saya dapat cari jodoh? Ya saya harus melakukan wirid 1000 kali ini, maka nanti akan dapat jodoh. Kan nggak nyambung Baraya. Kalau misalkan Baraya pengen dapat jodoh, pengen dapat pasangan yang baik, perbaiki diri sendiri, baik kelakuan maupun rupanya, kemudian Baraya mengeksplorasi dan sampaikan kepada orang lain bahwa saya karakteristiknya seperti ini, ya pasti akan ada yang nyantol, kan seperti itu. Bukan kemudian wirid begini-begini nanti dapat jodoh dan sebagainya. Ya gak ada hubungan kausalitasnya gitu. Dan kan hubungan kausalitas atau sebab akibat itu tidak disampaikan, tidak diajarkan, tidak disosialisasikan, maka akhirnya banyak sekali orang-orang yang jadi ngaco gitu. Kemarin saya ngobrol sama driver ojol gitu. Saya ngobrol ke sana ke sini, dia juga ngeluh, aduh ini panas ya, aduh ini iklim sekarang menjadi semakin buruk ya, gini. Tapi dia bakar sampah di pekarangan rumahnya gitu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti sebab akibat, dia nggak ngerti bahwa panasnya atmosfer bumi sekarang itu gara-gara peningkatan konsentrasi karbon, dan itu disebabkan salah satunya adalah masyarakat yang suka bakar sampah sembarangan. Kan seperti itu kan. Tetapi gara-gara dia nggak ngerti kausalitasnya, karena yang diajarin itu adalah hal yang lain. Kalau misalkan kenapa bumi sekarang semakin panas ya? Ya kan menjelang kiamat, ini mah akhir zaman, gimana lagi? Ya udah selesai di situ gitu. Nah ini yang kacau, itu yang pertama yang membuat orang-orang beragama itu ternyata memiliki sumber daya manusia yang rendah. Yang keduanya itu adalah kalangan agamawan banyak diantaranya yang menyebarkan paham bahwa manusia itu lemah, manusia itu rendah, manusia itu bodoh. Dan itulah doktrinnya, itulah ajarannya. Sehingga misalkan gini, kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu, misalkan kita harus mendarat ke bulan, misalkan yang seperti itu ya, ya ada otak manusia yang terbatas, kita tidak mungkin bisa mencapai ini dan begitu ya, bagaimanapun. Jadi manusia itu diajarin untuk bisa ditipu dengan hal-hal yang gaib. Bagaimana caranya? Yaitulah dengan melancarkan propaganda bahwa manusia tidak bisa menalar dengan otak yang bagus. Jadi misalkan gini, ada ustadz, ada pak haji, ada dukun, ada pendeta yang menjelaskan seperti ini. Kalau misalkan kamu pengen kaya, kamu datang ke ajengan yang seperti itu. Terus ada orang yang kritis, kenapa kalau datang ke ajengan itu saya bisa kaya? Kamu ilmunya belum seberapa, kamu logikanya itu belum sampai ke sana. Jadi jangan macam-macam, gak usah pakai logika. Ilmu ini adalah ilmu kasyaf, tidak bisa dicerna dengan logika kamu, karena logika kamu pada dasarnya terbatas. Nah, dengan doktrin-doktrin semacam itulah bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu logikanya terbatas dan sebagainya, akhirnya manusia benar-benar terdoktrin, dan akhirnya ketika berusaha untuk memecahkan masalah, mereka tidak menggunakan akal dan logikanya. Karena apa? Ya karena logikanya
terbatas gitu. Ini berbeda dengan negara-negara yang misalkan tidak mengaku religius. Ketika mereka berhadapan dengan sebuah masalah, mereka didoktrin, ditekankan bahwa kamu bisa kok. Ayo, kamu kan punya ide-ide cemerlang. Kamu kemarin juga bisa begini. Itu kan otak manusia itu sangat hebat. Otak manusia itu sangat kuat. Maka ayolah optimalkan kekuatan otak itu biar bisa memecahkan masalah-masalahnya. Bahkan di negara-negara barat itu yang katanya tidak religius, yang katanya sekuler itu, banyak sekali cerita-cerita detektif. Banyak sekali cerita-cerita yang benar-benar plot twist gitu. Ya karena apa? Karena permainan logika, permainan kekuatan nalar itu benar-benar dihargai gitu. Kamu jenius itu dihargai, kamu hebat itu dihargai. Sedangkan yang di sini ngapain jenius, ngapain cerdas, ngapain apa? Emang bisa logika manusia itu menggapai Tuhan? Kan nggak bisa. Nah, yang diajarinnya seperti itu. Biar apa? Biar si kalangan agamawan itu kalau misalkan nipu umat manusia, dia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Jadi bikin ajaran begini dikritisi, kamu tahu apa, logika kamu kan sangat sederhana, sangat rendah, emang kamu bisa menjelaskan yang begini dan begitu, orang semut aja tentang pencernaannya kamu nggak ngerti. Kan gitu ya. Jadi ya bayangkan aja Baraya, coba ya, kalau misalkan ini sudah ada penelitiannya dan sudah menjadi sebuah pengetahuan umum. Saya nggak usah pasang referensi pun, Baraya pasti sudah tahu bahwa kalau misalkan kita mensugesti kepada anak kita, kepada teman-teman kita bahwa kamu hebat loh, kamu cerdas loh, kamu kuat loh, itu akan mendorong dia untuk bisa mewujudkan kecerdasannya gitu. Jadi didoktrin dan akhirnya tersugesti bahwa saya itu cerdas. Sebaliknya, ketika ada anak misalkan waktu kecil dikatakan bodoh lu, tulul lu, kurang ajar lu, bangsat lu, bajingan, apa segala rupa yang seperti itu, maka dia akan mengidentifikasi diri bahwa dirinya memang bodoh, tolol, bangsat, bajingan, dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah, sekarang coba jelaskan, orang-orang di Indonesia sejak kecil diajarkan otak manusia itu terbatas, kamu nggak akan bisa begini dan begitu dan sebagainya. Ya akhirnya apa? Ketika dia dewasa, ketika dia besar, dia tidak percaya lagi pada logikanya. Ketika dia misalkan berhadapan dengan sebuah masalah, dia berpikir untuk minta bantuan pada hal-hal yang lain. Dan akhirnya apa? Kalau terjadi bencana alam, mereka berpikirnya, ya semoga pemerintah bisa segera memberi bantuan dan sebagainya. Kenapa nggak pakai logika berpikirnya? Kalau misalkan sekarang di sini banjir, itu penyebabnya adalah curah hujan yang terlalu tinggi ditambah daerah resapan air yang semakin sedikit. Maka solusinya apa? Ketahuan kan solusinya di situ. Tapi gara-gara sebab akibatnya nggak ngerti, kemudian nalar logikanya juga tidak dipakai karena sejak kecil didoktrin bahwa dirinya itu logikanya lemah dan rendah dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menghadapi masalah, dia menghadapi musibah, dia tidak berpikir secara logika, dia mengandalkan orang lain bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Dan akhirnya apa? Kualitas sumber daya manusianya rendah. Perputaran ekonominya rendah, inovasi teknologinya rendah, penghargaan terhadap manusianya juga rendah, dan akhirnya apa? Kriminalitasnya tinggi, begalnya banyak, pemerkosanya bertebaran di mana-mana. Gitu kan? Ya gitu. Tapi silakan kalau misalkan Baraya punya pendapat lain, sampaikan aja di kolom komentar. Itu dua. Kemudian yang ketiga, kenapa masyarakat yang mengaku religius itu biasanya tidak maju, tidak inovatif, tidak berkembang ekonominya dan seterusnya dan seterusnya. Ya karena mereka itu punya pelarian. Jadi gini Baraya, saya pernah ketemu sama sebuah perusahaan yang nggak maju-maju. Nah, kenapa perusahaan itu nggak maju-maju ya? Kemudian saya ikut salah satu rapatnya di situ. Ketika rapat itu, salah satu anggota yang seharusnya hadir, kemudian tidak bisa hadir karena terlambat. Terlambat karena apa? Karena macet. Kemudian si pimpinan perusahaan itu ngomong, ya mohon maaf ya, sudah ini qadarullah, teman kita, sahabat kita tidak bisa datang ke sini gara-gara macet. Nah itu masalahnya di situ. Jadi pelarian. Jadi ketika ada masalah yang disebabkan oleh manusia, dia menyalahkannya pada Tuhan atau pada entitas yang lain gitu, atau pada sesuatu yang gaib gitu. Jadi kalau misalkan datang terlambat gara-gara macet, kesalahannya apa? Kesalahannya gara-gara dia tidak prepare soal kemacetan itu. Kesalahannya adalah gara-gara jalan yang terlalu sempit. Kesalahannya adalah mobil yang terlalu banyak. Itu masalahnya. Tapi kemudian langsung aja masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah sudah qadarullah. Sekarang di mana-mana orang itu mengucapkan qadarullah dan insya Allah hanya untuk menyalahkan Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa untung perusahaan kita turun sekarang ya? Ya ini sudah qadarullah, bagaimanapun sudah takdir. Kan seperti itu. Saya ngobrol sama tukang batagor yang ada di satu tempat. Mang, kenapa ini tukang batagor dari 20 tahun yang lalu begini-gini aja, rodanya masih sama, resepnya masih sama, pelanggannya masih sama, tempat jongkonya juga sama. Kenapa bisa seperti itu? Ya gak apa-apa tuh, uang mah sudah, rezeki mah sudah ada yang ngatur, dan kita mah tinggal usaha aja. Yang paling penting kita bersyukur, kita bertawakal, karena rezeki mah tidak akan tertukar. Bukan gitu ceritanya Baraya.
Kalau misalkan ya tadi itu, jadi kalau misalkan Baraya kalah atau Baraya salah, jangan menyalahkan kepada pihak lain. Kalau misalkan Baraya jadi tukang batagor kemudian nggak maju-maju, ya gara-gara nggak ada inovasi di situ, gara-gara nggak ada kreativitas di situ, gara-gara nggak ada usaha ekstra untuk bisa memajukan batagornya. Bukan gara-gara Tuhan memberikan takdir yang buruk kepada kita, bukan gara-gara Tuhan menguji kita dengan hal yang seperti itu, kan begitu. Jadi, dan akhirnya apa? Pejabat-pejabat di Indonesia apa? Kalau misalkan ketangkap korupsi, ya ini adalah ujian bagi kami karena Tuhan telah begini. Setiap kesalahan manusia itu ditimpakan kepada Tuhan. Jadi saya kena musibah, ya ini ujian. Saya korupsi, ya itu mah karena ujian. Saya terlambat datang ke rapat, ya itu mah qadarullah dan sebagainya gitu. Ya akhirnya apa? Akhirnya bangsa itu kan gini Baraya. Kalau misalkan ya seandainya ya Baraya hidup di sebuah negara yang sekuler atau bahkan ateis sekalipun gitu ya, dan bangsa itu maju misalkan, kemudian Baraya terlambat datang ke kantor, kemudian dimarahin kan, kenapa kamu datang terlambat? Ya Pak, saya nyebrangin nenek-nenek yang mau nyebrang gitu. Oh bla bla bla, pokoknya kamu gak boleh seperti itu, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya si pegawai itu karena tidak mau dimarahin lagi, pada masa berikutnya dia datang lebih awal, dia prepare terhadap kemungkinan keterlambatan dan seterusnya. Akhirnya apa? Ada perbaikan di situ. Sedangkan kalau misalkan orang yang beragama yang tadi itu, kenapa kamu terlambat? Qadarullah Pak. Ya sudah, qadarullah, sudah takdir Allah aja saya seperti ini, takdir Tuhan saja sudah seperti ini. Ya sudah, karena yang salahnya itu adalah Tuhan yang menciptakan keterlambatan untuk dirinya. Ya udah, tidak ada perbaikan. Akhirnya apa? Perusahaan itu nggak maju-maju, orang itu nggak maju-maju, sumber daya manusia yang ada di sana juga nggak maju-maju. Kan begitu. Ya, jadi please lah berhenti untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi pada faktanya kita ini karena ngakunya beragama, jadi setiap kesalahan, kelalaian yang kita lakukan akhirnya Tuhanlah yang bersalah. Ini sudah qadarullah. Kamu datang ke sana ya? Ya insya Allah gitu. Padahal enggak gitu. Kitanya nggak mau tapi sebutin insya Allah gitu. Ya udah, selesai semuanya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah kenapa negara-negara yang religius itu relatif tidak maju? Ya karena negara-negara yang tidak religius maju itu karena dia tidak pernah menyalahkan sesuatu yang gaib atas setiap kesalahannya. Dan karena itu apa? Karena itu mereka selalu memperbaiki diri. Sedangkan orang-orang yang religius, ya ini mah bukan salah saya terlambat kan gara-gara qadarullah, ya selesai. Ketika orang-orang Amerika Serikat sekarang sedang digemparkan oleh cerita yang berulang berupa kasus penembakan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja mereka terhadap teman-temannya dan biasanya berlatar dunia pendidikan, maka di Indonesia pun di dunia pendidikan ada cerita yang selalu berulang, yaitu kisah pencabulan. Tetapi cerita pencabulan yang di Indonesia sekarang lagi viral itu adalah sesuatu yang agak unik karena memiliki pola dan karakteristik yang serupa, yaitu di satu tempat ada seorang anak kiai yang melakukan pencabulan tetapi dia kebal hukum setidaknya selama beberapa tahun. Kemudian di tempat lain ada seorang motivator yang mendapatkan penghargaan begini dan begitu dan kemudian mendirikan sebuah sekolahan dan sebagainya, dan kemudian dia juga melakukan kecabulan yang lagi-lagi ceritanya sama, dia itu kebal hukum. Bagaimana ceritanya bisa sampai seperti itu? Pada bagian bahwa kenapa sekolah di Indonesia itu memberikan akses atau seakan-akan memberikan akses orang-orang cabul untuk melakukan aksinya, itu akan kita bahas di episode yang lain. Tetapi tentang kasus yang pertama, tentang kiai atau anak kiai yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada santriwatinya dan itu dianggap sesuatu yang berulang, maka di episode ini kita akan memberikan satu klarifikasi. Jadi kita sama-sama akan membahas di poin yang pertama ini. Saya akan mengasumsikan bahwa Baraya sudah nonton beritanya sebagian atau seluruhnya karena ini memang sesuatu yang viral. Nah, karena itu saya tidak harus mengulang kisahnya lagi, tetapi ada beberapa hal yang harus digarisbawahi di sini. Di antaranya adalah bahwa terduga pelaku itu menggunakan kata metafakta untuk menjadi modus untuk kekerasan seksual yang dilakukannya. Begitu kan? Jadi apa yang dilakukan? Dia ajak seorang santriwati untuk berhadapan 1 lawan 1, kemudian dia buka bajunya, kemudian pas si perempuan itu marah atau keberatan dan sebagainya, dia katakan, ini kita ajarin metafakta. Metafakta itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami secara logika. Kalau kamu masih berpikir secara logika, maka kamu belum mencapai metafakta itu, bla 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 dan sebagainya. Kalau misalkan seseorang sudah mencapai metafakta yang dimaksud itu, katanya maka dia bisa melakukan penyembuhan alternatif secara gaib dan sebagainya, atau dia bisa melakukan mencapai tujuan yang dia inginkan. Begitulah kurang lebihnya. Nah, ini menarik karena apa? Karena walaupun kata metafakta itu adalah sesuatu yang nampaknya baru di sini, tetapi modus yang sama itu selalu diulang-ulang. Jadi gini Baraya,
Kalau ini garis bawah ya, kalau ada tokoh atau agama atau kelompok tertentu atau firqoh atau partai atau mazhab atau apapun yang ketika membujuk baraya mereka akan mengawali dengan kalimat-kalimat udah gak usah berpikir secara logika, atau Tuhan mah gak bisa dicapai dengan logika kita, atau ya bagaimanapun dah kita mah berpikir akalnya itu terbatas gini-gini dan sebagainya, atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang lain yang mendegradasi kemampuan akal pikiran kita dan logika kita, maka pastikan itu bahwa orang itu sebenarnya adalah orang yang memiliki tujuan duniawi dengan memanfaatkan kita. Itu pasti gitu. Kenapa seperti itu? Karena gini, satu-satunya hal di tubuh kita yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah itu adalah pikiran kita, logika kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang berusaha untuk merendahkan itu, dia sedang berusaha untuk menumpulkan kemampuan kita dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kenapa harus ditumpulkan mana yang benar dan mana yang salah? Kemungkinan besar karena dia memang sedang mengajarkan sesuatu yang salah. Betapapun kalimat itu secara kontennya benar, bahwa logika kita kadang-kadang cacat, benar kan? Bahwa pikiran kita tidak bisa menjangkau sesuatu di luar sana, benar-benar pikiran kita itu biasanya tidak bisa menjangkau sesuatu di luar apa yang kita indra, biasanya seperti itu. Tetapi betapapun faktanya demikian, tetapi ketika fakta itu menjadi sebuah alasan, maka alasan itu dipastikan adalah alasan yang mendorong kita untuk melakukan satu kejahatan tertentu. Orang-orang fasis menggunakan cara seperti ini, gak usah pakai logika, yang penting kerja. Orang-orang teroris juga melakukan hal yang seperti sama. Pokoknya mah lakukan aja, nanti kamu dapat bidadari dan lain sebagainya. Gak usah pakai logika dan sebagainya. Makanya hati-hati pada kelompok atau agama atau siapapun yang mengajarkan kepada umatnya jangan pakai logika, pakai iman dan sebagainya, begitu. Terus kemudian ada pernyataan, tapi kan kita itu yang menakar kriteria benar dan salah itu wahyu ilahi, bukan akal pikiran. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu perkataan yang agak keliru baraya, karena begini, kalau misalkan kita memahami bahwa penakar yang benar dan salah itu adalah wahyu ilahi, kan kita tidak mendapatkan wahyu ilahi itu. Kita mendapatkan wahyu ilahi tidak secara langsung, tetapi menggunakan teks. Dan teks itu harus menggunakan penalaran logika. Kalau tidak, maka tidak akan bisa menjadi apa-apa. Begitu. Saya ambil contohnya beginilah baraya. Baraya orang Islam, kemudian baraya harus beriman pada hadis sahih. Kalau ada hadis sahih, baraya terima, jangan bantah. Itu disepakati bersama kan? Artinya di situ ada keimanan yang tidak boleh disanggah. Cuman masalahnya keimanan itu didasarkan pada logika. Karena apa? Karena hadis sahih itu disebut sahih berdasarkan kriteria-kriteria logis. Coba baraya belajar ilmu mukhtalaf hadis misalkan, itu seluruhnya adalah kriteria-kriteria logika. Jadi ketika misalkan ya, Imam Bukhari meriwayatkan, ceritanya seperti ini. Ada seseorang berkata kepada Imam Bukhari, saya mendapatkan hadis ini dari Ahmad bin Hambal, yang mendapatkannya dari Malik, yang mendapatkannya dari Yahya, yang mendapatkannya dari Anas, yang mendapatkannya dari Nabi Muhammad, yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu. Maka Imam Bukhari pasti langsung akan mencoret orang yang dimaksud itu. Kenapa seperti itu? Karena Malik bin Anas itu tidak pernah bertemu dengan Ahmad bin Hambal, sehingga tidak pernah mungkin meriwayatkan hadis langsung darinya. Itu kan pikiran logika. Nah, logika Imam Bukhari, gak mungkin orang yang gak pernah ketemu kemudian saling menyampaikan pesan. Itu logikanya seperti itu. Maka Imam Bukhari langsung mencantumkan bahwa hadis ini adalah hadis yang terputus, karena itu tidak boleh digunakan. Dan orang yang menyampaikan kepada saya seperti itu mungkin adalah orang pendusta. Nah, Bukhari mengatakan sesuatu yang terkait dengan iman, jadi hadis sahih harus diimani, tetapi kesohihan itu didasarkan pada fakta-fakta logis. Jadi agama itu memang harus dilogikakan sejak awal. Baraya belajar fikih, baraya belajar ilmu usul fikih. Seluruh kaidah ilmu usul fikih itu adalah logika. Gak bisa enggak. Misalkan ada hukum dalam fikih bahwa dalil yang umum itu bisa ditaksis oleh dalil yang khusus. Itu kan semuanya adalah permainan logika. Gak ada di dalam Qur'annya seperti itu. Nah, tapi kaidah-kaidah itu kemudian sakral, kemudian bisa digunakan oleh kita untuk menentukan satu hukum yang sakral dan sebagainya adalah karena logika. Maka dalam Islam, iman itu tidak sah kalau misalkan tidak didasarkan pada logika, pada dasar pemikiran yang benar. Makanya di dalam Al-Quran sering dihujat orang-orang yang beriman tetapi cuma ngikutin orang-orang saja, ngikutin bapak-bapaknya, itu adalah orang-orang jahiliyah. Itu di beberapa ayat Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang atau kelompok atau sekte agama dan sebagainya yang kemudian dia mengajak tapi dengan awalnya itu merusak dulu logika atau merendahkannya dulu logika, maka justru kita harus mencurigainya sebagai aliran yang sebenarnya ingin memanfaatkan itu
itu demi kepentingan duniawinya dia. Itu yang pertama. Kemudian hal kedua yang harus kita ambil pelajarannya itu adalah bahwa ternyata si orang yang terduga cabul itu dia bersembunyi, dan ketika mau ditangkap sama polisi malah dihalang-halangi oleh massa yang sangat banyak, santri-santriwati yang berani konflik, ribut sama polisi demi menyelamatkan orang-orang atau menyelamatkan orang yang cabul tadi itu atau yang terduga cabul tadi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana ceritanya ada orang yang terduga cabul itu malah dilindungi oleh orang-orang yang sangat religius atau orang-orang yang sedang ada dalam dunia pendidikan yang religius. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini fenomenanya adalah lanjutan dari yang tadi itu. Ketika ada lembaga pendidikan atau sekte atau apapun yang sejak awal mengatakan bahwa jangan pakai logika dan sebagainya, maka orang-orang yang didoktrin di sana akan menjadi terbalik berpikirnya. Jadi logika yang benar dan yang logika yang salah itu begini. Misal ya, ada ulama. Kalau ulama yang benar, ini ulama yang benar sesuai logika ya. Ulama yang benar sesuai logika itu adalah dia pinter banget, dia baik banget, dia berkontribusi kepada masyarakat, dia tidak memiliki cacat moral, dia selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tetapi semua yang barusan disebutkan itu adalah dalam ranah perbuatan. Gak ngomong perbuatan, dia perbuatannya berbuat baik, nyumbang kepada orang lain, ilmunya luas, sangat banyak dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Itu yang asli. Dan karena itu, maka masyarakat menyebut dia atau mengangkat dia ulama. Itu yang benar. Yang salahnya bagaimana? Ulama yang salah atau yang palsu itu adalah dia tidak memiliki seluruh kriteria itu, tetapi sejak awal dia sudah ngomong bahwa saya ini kiai, saya ini habib, saya ini haji, saya ini ustadz, dan sebagainya. Dan dia kemudian membenarkan seluruh tindakan salahnya dengan tameng agama. Dia melakukan apapun, ini kan akidah saya, ini kan agama saya, dan lain sebagainya. Jadi agama dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan. Seperti itu. Itu yang salah. Nah, logika berpikir kita benar-benar bisa membedakan itu. Ada orang yang baik banget, dia nggak ngomong, tapi kita akan angkat dia sebagai ulama karena dia adalah orang yang baik. Secara logika seperti itu. Nah, tetapi karena yang tadi itu logikanya sudah dihapuskan, maka kita akan terjebak pada cerita-cerita yang akhirnya menghancurkan. Ada orang yang cuman mengatakan secara lisan bahwa saya ini adalah ulama, saya adalah kiai dan sebagainya, maka dia akan diikuti, dan ketika dia melakukan hal yang paling keji sekalipun, dia akan dianggap sebagai satu kebaikan. Dan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Jadi dulu itu ada pemimpin atau orang yang dianggap sebagai pendiri sekte Islam Syiah Ismailiyah. Orang yang atau sekte yang untuk kebanyakan muslim dianggap sebagai aliran sesat atau aliran menyimpang. Kenapa seperti itu? Karena bahkan ayahnya sendiri itu tidak mau menerima dia sebagai anak gitu. Karena Ismail itu pendirinya itu pemabuk berat, suka berzina, suka berjudi. Pokoknya semua hal-hal yang buruk tentang agama itu dia melakukannya. Begitu. Nah, tetapi ketika dia melakukan hal-hal keburukan terkait dengan tameng agama, dia mengatakan seperti ini, saya ini Habib, saya ini Ismail, ayah saya namanya Ja'far Shodiq, kakek saya itu namanya adalah Muhammad Al-Bakir, anak dari Ali Zainal Abidin, anak dari Husain, anak dari Fatimah, anak dari Nabi Muhammad. Saya ini Habib. Jadi apapun yang saya lakukan itu pasti benar. Kalau misalkan kamu gak bisa menggapai sesuatu yang benar dari apa yang saya lakukan, berarti logika kamu memang salah. Makanya jangan pakai logika, pakai iman. Nah, kayak gitu kan, didoktrinnya seperti itu. Akhirnya apa? Dia mendapatkan pengikut yang sangat banyak, tapi ajarannya menjadi sangat kacau. Karena apa? Karena dia berusaha untuk membenarkan semua tindakan-tindakan jahatnya dengan dalil-dalil agama. Dan kalau sudah seperti itu, maka orang-orang yang ada di bawahnya juga akhirnya menjadi kacau. Agama yang seharusnya menjadi sumber dari awal mula peradaban, kemudian menjadi penghancur peradaban. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang tersebar sepanjang sejarah di seluruh dunia. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, pasti ada orang-orang yang semacam ini. Maka satu-satunya cara agar kita bisa mengenalinya adalah dengan mengasah kemampuan logika kita, atau setidaknya menolak orang-orang yang berusaha untuk merusak kemampuan berlogika kita. Seperti itu. Kemudian hal ketiga yang harus kita soroti itu adalah tentang bagaimana
tanggapan orang tua, dalam hal ini ayahnya, ketika dimediasi sama Pak Polisi. Jadi dia, Pak Kiainya mengatakan bahwa tolong jangan tangkap anak saya, demi kebaikan bersama, demi Indonesia Raya, tolong silahkan kasusnya diselesaikan saja, karena ini fitnah dan ini sekedar masalah keluarga saja. Begitu kan kurang lebihnya. Nah, saya pikir dalam hal ini apa yang saya sampaikan pada 2 poin sebelumnya itu sudah terbukti bahwa hal yang sakral itu dalam hal ini adalah demi Indonesia Raya itu digunakan untuk membenarkan satu kejahatan tertentu atau melindungi kejahatan tertentu. Begitu. Saya duga sih ini ya bukan gara-gara Pak Kiainya kayak gimana, ini gara-gara Pak Kiainya memang sayang sama anaknya dan berusaha untuk melindungi anaknya, itu saja sih. Tapi di luar itu dia menggunakan sesuatu yang sakral, yaitu Indonesia Raya atau kerukunan atau dan sebagainya untuk menghentikan kasusnya. Dan ini sudah jelas terbukti seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tetapi kemudian beliau juga menyampaikan bahwa tolong, karena ini adalah fitnah dan ini adalah masalah keluarga. Saya sampaikan satu demi satu masalah ini ya. Terkait dengan bahwa ini adalah fitnah, maka mungkin saja ini memang fitnah. Dan karena ini mungkin fitnah, maka sejak awal saya sebut ini adalah terduga pelaku, bukan pelakunya. Nah, tapi untuk bisa menunjukkan bahwa ini adalah pelaku sesungguhnya atau bukan pelaku atau difitnah sebagai pelaku, maka dia harus masuk ke pengadilan. Bagaimanapun di dalam Islam, kan Pak Kiainya seorang muslim tentu saja kita mengetahuinya. Dalam Islam itu pengadilan itu adalah bagian dari syariah. Kalau misalkan saya mau sebut, Islam adalah satu-satunya agama yang menyebut kalau ada orang yang bersengketa silahkan adukan ke pengadilan, silahkan selesaikan di pengadilan. Jadi pengadilan itu adalah bagian dari syariah. Jadi kalau misalkan ada yang dituduh, ada yang diapa, ya silakan ke pengadilan. Jangan sampai kalau misalkan anak saya difitnah, ya tahu dari mana kita difitnah atau tidak itu ada dari pengadilan. Tentang bahwa mungkin pengadilan itu kemudian disusupi oleh kejahatan dan sebagainya, itu urusan yang lain. Tetapi bahwa setiap fitnah, setiap tuduhan itu harus diluruskan dalam sebuah pengadilan, itu adalah sebuah kemestian. Kemudian terkait dengan, karena ini cuma masalah keluarga. Nah, ini juga harus diklarifikasi. Maksudnya begini Baraya, di dalam Islam itu dosa itu terdiri atas 2 bagian. Ada dosa pribadi dan ada dosa sosial. Dosa pribadi itu tidak boleh diumbar-umbar dan tidak boleh dikasih tahu ke orang lain. Cukup diri Baraya saja yang mengalaminya.